Buaya air asin. Buaya air asin adalah predator purba yang nyaris tidak berubah sejak jutaan tahun lalu. Dan cara membunuhnya masih sama brutalnya. Ia bukan pemburu yang terburu-buru. Saat menyerang, buaya akan menyergap dari bawah permukaan air, menjepit mangsa dengan rahang berkekuatan luar biasa, lalu menariknya ke dalam. Disinilah teror sesungguhnya dimulai. Buaya melakukan death roll, memutar tubuhnya berkali-kali untuk merobek daging dan mematahkan tulang. Banyak mangsa belum mati saat proses ini berlangsung dan akhirnya tewas karena tenggelam sambil tubuhnya terkoyak. Fakta yang jarang diketahui, buaya air asin sering menyimpan mangsanya di dasar air atau lumpur selama berhari-hari agar dagingnya melunak sebelum dimakan. Terhadap manusia, buaya ini sangat berbahaya karena menyerang tanpa peringatan, bahkan di perairan dangkal. Sekali ditarik ke air, peluang selamat hampir tidak ada. Singa Afrika. Singa Afrika dikenal sebagai raja savana, tetapi cara membunuhnya jauh dari kata mulia. Saat berburu, singa jarang membunuh dengan satu serangan cepat. Mereka biasanya menjatuhkan mangsa terlebih dahulu, lalu mencekik dari tenggorokan atau moncong, memutus suplai oksigen secara perlahan. Proses ini bisa berlangsung beberapa menit dan dalam banyak kasus, mangsa masih sadar saat napasnya semakin pendek. Yang lebih mengerikan, singa kerap mulai menggigit bagian perut atau paha sebelum mangsa benar-benar mati. Fakta yang jarang dibahas, singa pemakan manusia sering muncul dari individu yang tua atau terluka, lalu belajar bahwa manusia lebih mudah ditangkap. Setelah itu, mereka bisa memburu manusia secara berulang dan sistematis. Dengan kekuatan rahang, kerjasama kelompok, dan naluri tanpa ragu, singa menjadikan kematian sebagai proses lambat yang penuh kepanikan bagi korbannya. Harimau. Harimau adalah pembunuh sunyi yang mengandalkan kejutan dan kesabaran, bukan keganasan terbuka. Saat menyerang, harimau jarang langsung membunuh. Gigitan awalnya biasanya melumpuhkan, menjatuhkan mangsa, atau membuatnya tak bisa melawan. Setelah itu, mangsa yang masih hidup diseret ke tempat sepi, jauh dari perhatian. Di sanalah proses kematian berlangsung perlahan. Banyak mangsa mati karena kehabisan darah, trauma parah, atau dimakan sebelum benar-benar tewas. Fakta mind-blowing, harimau pemakan manusia dikenal mempelajari rutinitas manusia, menghafal jalur, jam aktivitas, bahkan titik buta di hutan atau desa. Serangannya hampir selalu dari belakang, tanpa suara, tanpa peringatan. Korban sering tak sempat bereaksi. Yang membuat harimau sangat mengerikan bukan hanya kekuatan fisiknya, tapi kecerdasan, kesabaran, dan presisi. Sekali ia memilih target, harimau jarang gagal dan hampir tak pernah memberi kesempatan kedua. Serigala abu-abu. Serigala abu-abu membunuh bukan dengan satu taring, tapi dengan kesabaran kolektif. Dalam kawanan, mereka jarang mengejar untuk membunuh cepat. Strateginya adalah melelahkan mangsa. Serigala akan menggigit kaki, perut, dan punggung secara bergantian, memaksa korban terus bergerak sambil kehilangan darah sedikit demi sedikit. Mangsa tidak langsung mati, ia runtuh karena kehabisan tenaga dan trauma. Saat itu terjadi, serigala mulai mengoyak bagian tubuh lunak, seringkali saat mangsa masih bernapas. Fakta yang jarang disadari, serigala memiliki komunikasi dan koordinasi tinggi, membuat setiap serangan terasa terencana. Dalam sejarah Eropa dan Rusia, kawanan serigala pernah menjadi ancaman nyata bagi manusia, terutama di musim dingin ketika makanan langka. Yang membuat serigala mengerikan bukan hanya gigitannya, tetapi ketekunan tanpa henti. Kematian yang mereka berikan jarang cepat, lebih sering berupa kehancuran perlahan. Paus orca. Paus orca sering disebut pembunuh sempurna di lautan, bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena kecerdasannya yang luar biasa. Orca jarang membunuh mangsa secara instan, mereka justru dikenal memainkan korban terlebih dahulu. Mangsa bisa dilempar ke udara, dipukul dengan ekor, atau ditenggelamkan berulang kali sampai kelelahan total. Dalam banyak kasus, mangsa mati bukan karena luka awal, melainkan karena shock, stres ekstrim, dan kehabisan tenaga. Fakta menariknya, teknik penyiksaan ini diajarkan antar generasi dari induk ke anak sebagai bagian dari latihan berburu. Orca juga diketahui menyerang bagian tertentu tubuh mangsa untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Meski jarang menyerang manusia di alam liar, orca tetap tidak bisa dianggap aman. Ini bukan sekedar predator. Orca adalah pembunuh sadar yang menikmati kontrol penuh atas hidup dan mati mangsanya. Kuda Nil. Kuda Nil sering dianggap lucu dan lamban, padahal ia adalah
adalah salah satu hewan paling mematikan bagi manusia di Afrika. Yang membuatnya mengerikan, kuda Nil bukan pemburu, ia menyerang untuk menghancurkan, bukan untuk makan. Saat merasa wilayahnya terganggu, terutama di air, kuda Nil akan menyerbu tanpa peringatan. Rahangnya bisa terbuka hampir 180 derajat dengan tekanan gigitan yang mampu membelah tubuh manusia dalam satu hentakan. Namun kematian sering tidak terjadi seketika. Banyak korban justru digigit, dilempar, diinjak, lalu digigit lagi, menyebabkan trauma parah dan penderitaan panjang. Fakta menariknya, kuda Nil mampu berlari cepat dari manusia di darat meski bobotnya lebih dari 1 ton. Di sungai, mereka dapat membalik perahu kecil dengan mudah. Ini bukan predator licik, ini mesin kekerasan teritorial yang tidak bisa dinegosiasi. Sekali diserang, peluang selamat sangat kecil. Beruang kutub. Beruang kutub adalah predator darat terbesar di dunia dan salah satu yang paling berbahaya bagi manusia. Hidup di lingkungan ekstrim membuat mereka tidak mengenal konsep membunuh cepat. Saat menyerang, beruang kutub sering memakan mangsanya saat masih hidup. Karena setiap kalori sangat berharga, korban dijatuhkan dengan satu hantaman, lalu digigit dan dikoyak perlahan tanpa menunggu kematian. Fakta mind-blowingnya, beruang kutub adalah salah satu dari sedikit hewan liar yang secara aktif memburu manusia. Bukan sekedar menyerang karena terkejut. Mereka mampu menguntit target dari jarak jauh, mengikuti bau, dan menunggu momen paling lemah. Dengan cakar panjang, gigi besar, dan kekuatan brutal, hampir tidak ada cara untuk melawan. Banyak kasus menunjukkan korban mengalami kematian yang sangat lama dan menyakitkan. Di Arktik, beruang kutub bukan simbol es, mereka adalah ancaman hidup berjalan. Komodo. Komodo adalah pembunuh yang tidak terburu-buru dan justru disitulah kengerian sesungguhnya. Saat menyerang, gigitan komodo sering tidak langsung mematikan. Luka awalnya terlihat ringan, tapi air liurnya mengandung racun antikoagulan yang membuat darah sulit membeku, menyebabkan pendarahan hebat dan tekanan darah turun drastis. Mangsa biasanya kabur dalam keadaan hidup, sementara komodo mengikuti dari kejauhan mengandalkan indera penciumannya yang bisa mendeteksi bau darah dari jarak beberapa kilometer. Komodo mampu mengingat mangsa yang terluka dan menunggunya sampai benar-benar lemah. Saat korban tak lagi bisa bergerak, komodo mulai memakan, seringkali tanpa menunggu kematian. Dalam beberapa kasus, mangsa mati karena infeksi, shock, dan kehilangan darah berjam-jam setelah digigit. Terhadap manusia, serangan komodo jarang, tapi hampir selalu fatal. Ini bukan predator cepat, ini algojo yang sabar dan pasti. Anaconda hijau. Anaconda hijau membunuh tanpa darah dan tanpa suara, tapi penderitaannya ekstrim. Saat melilit, ular raksasa ini tidak langsung menghentikan napas mangsanya. Sebaliknya, anaconda memutus aliran darah ke organ vital, membuat jantung dan otak kekurangan suplai oksigen secara perlahan. Mangsa sering masih sadar saat tubuhnya diremas semakin kuat. Setiap kali korban mencoba bernapas, lilitan justru mengencang. Anaconda dapat merasakan detak jantung mangsa dan akan menyesuaikan tekanan lilitannya hingga denyut itu berhenti sepenuhnya. Proses ini bisa berlangsung beberapa menit yang terasa sangat lama. Setelah mangsa mati, anaconda menelan tubuhnya secara utuh. Proses yang bisa memakan waktu berjam-jam. Serangan terhadap manusia memang jarang, tetapi jika terjadi, hampir tidak ada kesempatan untuk lolos. Ini adalah kematian perlahan dalam kesunyian total, tanpa jeritan, tanpa ampun. Gajah Afrika. Gajah Afrika bukan predator, tapi justru itu yang membuatnya sangat berbahaya. Saat berada dalam kondisi stres, terancam, atau mood, gajah bisa berubah menjadi mesin penghancur hidup. Serangannya jarang berhenti pada satu hentakan. Korban biasanya diinjak, dilempar dengan belalai, ditusuk gading lalu diinjak lagi, menyebabkan tubuh hancur perlahan. Banyak korban manusia tidak langsung meninggal, melainkan tewas beberapa jam kemudian akibat pendarahan internal dan trauma berat. Gajah memiliki memori kuat dan bisa menyimpan rasa agresi terhadap sumber gangguan, bahkan kembali menyerang area yang sama. Dengan bobot mencapai 6 ton, gajah mampu menghancurkan kendaraan, bangunan kecil, dan pagar dengan mudah. Ini bukan hewan yang membunuh untuk makan, ini kekuatan alam yang meledak tanpa kompromi. Sekali gajah menyerang, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya.